Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang posisi guru honorer induk terjadi perengkingan tunggal. Jadi ada semacam skenario kompetensi guru honorer tertentu teman-teman di seleksi P3K guru tahap 1 sehingga guru honorer itu bisa terjadi perengkingan tunggal. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas tentang posisi guru honorer yang menyebabkan terjadinya perengkingan tunggal, alias guru honorer itu hanya bersaing dengan dirinya sendiri saat seleksi guru P3K tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tutorialnya. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman harus pahami dulu bahwa bobot dan durasi seleksi ya. Jadi di sini ada 4 bobot dan durasi yang akan diisi nantinya atau dikerjakan. Yang pertama itu adalah materi seleksinya adalah kompetensi teknis, itu sesuai dengan mata pelajaran. Itu butir soalnya itu 80 sampai 100 nomor, waktunya itu 120 menit, bobotnya 60%. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial. Butir soalnya itu teman-teman 25 nomor, waktunya itu 25 menit. Kompetensi sosiokultural itu butir soalnya 20 nomor, waktunya itu 15 menit. Kemudian wawancara itu butir soalnya 10 nomor, waktunya 10 nomor. Nah, di sini ada teman-teman yang sempat bertanya, "Bang, kenapa sekarang wawancara itu berubah menjadi dijawab secara tertulis?" Perlu teman-teman pahami bahwa informasi ini admin dapatkan di surat resmi di Dirjen GTK teman-teman ya. Sedangkan yang kita dapatkan di peraturan Menpan RB bahwa wawancara itu kalau tidak salah itu pilihan ganda teman-teman ya. Namun di surat Dirjen GTK itu ternyata justru tertulis dijawab secara tertulis. Jadi bisa jadi ada 2 opsi kemungkinan jawaban teman-teman ya. Yang pertama, ada 3 opsi jawaban. Yang pertama memang soalnya pilihan ganda, butir soalnya 10 nomor, atau memang di chat UNBK nantinya wawancara itu dijawab secara tertulis melalui teknik komputer. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu, bisa jadi seperti itu, tetap pilihan ganda, atau memang dijawab secara tertulis melalui CAT UNBK. Jadi teman-teman itu tidak perlu pusing dan tidak perlu ragu karena ini adalah merupakan informasi yang valid seperti itu ya. Namun bisa jadi juga dijawab secara tertulis tetapi soalnya tetap pilihan ganda karena kita mengacu di Permenpan RB seperti itu ya. Jadi jumlah soal secara keseluruhan itu adalah 135 sampai 155 nomor, sedangkan waktu pengerjaan itu adalah 170 menit dan bobotnya jika benar semua adalah 100% atau auto NIP P3K seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya lagi. Nah, di sini teman-teman perlu pahami tentang aturan seleksi guru P3K yang dipertegas kembali oleh Kemenpan RB. Itu ada beberapa poin teman-teman ya. Dan kita bahas yang di sini yang poin 5 teman-teman ya. Dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Pelamar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer dari sekolah lain itu tetap bisa melamar ke sekolah yang ada guru honorernya sepanjang guru honorer itu tidak sanggup lagi untuk memenuhi kuota P3K yang ada di sekolah mereka. Seperti itu ya. Jadi misalkan di satu sekolah itu ada 2 guru honorer sedangkan formasinya ada 4, berarti pelamar dari sekolah lain itu bisa mendaftar ke sekolah tersebut. Jadi teman-teman mungkin sudah paham seperti itu ya. Nah, misalkan bagaimana Bang jika pas-pas, misalnya guru honorernya yang linear itu 3, formasi 2, apakah kita bisa melamar ke sekolah
mereka? Jawabannya tentunya tidak teman-teman ya, tidak, karena guru honorer itu mampu memenuhi semua formasi yang ada di sekolah mereka. Seperti itu ya, mudah-mudahan jelas. Sekarang kita langsung lanjut saja ke informasi berikutnya. Nah, disinilah inti permasalahan kita atau inti kasus yang akan kita pecahkan teman-teman ya. Nah, teman-teman tentunya pasti ada juga yang memiliki kasus yang mirip seperti yang admin bahas atau bahkan persis ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kasus yang mirip atau hampir sama atau bahkan sama tentang persaingan ya. Jadi kita bicara jujur saja teman-teman ya. Kita bicara realitas bahwa akan pasti terjadi persaingan di seleksi P3K nantinya. Pasti akan terjadi persaingan ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita bahasin seperti ini, seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan komen di kolom komentar ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini jelas bahwa ada sebuah sekolah, anggaplah permisalannya teman-teman adalah SD Bintang ya. Permisalan sekolah itu adalah SD Bintang. Kemudian formasi yang disediakan adalah 2 guru kelas ya. Jadi teman-teman pahami bahwa formasi yang disediakan adalah 2 guru kelas. Guru honorer di formasi 2 guru kelas, sedangkan guru honorernya yang linier cuman 1, yaitu Tony. Itu pun Tony ternyata non afirmasi. Nah, beruntung sekali si Tony ya. Saya ulangi, jadi di SD Bintang ini ada 2 guru kelas teman-teman ya. Tetapi guru honorernya cuma 1, yaitu Tony. Tony pun sebenarnya belum memiliki afirmasi apapun, berarti Tony ini masih muda ya, seperti itu. Kemudian di sekolah lain ternyata ada 2 guru honorer lagi atas nama Bagas dengan ijazah PGSD teman-teman ya. Nah, kemudian Ibu Rini ijazah PGSD plus Serdik ya. Jadi pelamar di sekolah lain ini memiliki sekolah yang berbeda teman-teman ya. Kemudian apakah bisa Bagas dan Rini melamar ke SD Bintang? Tentunya jawabannya bisa teman-teman ya. Sesuai dengan aturan Permenpan RB, guru dari sekolah lain tetap bisa melamar ke sebuah sekolah yang ada guru honorer induknya sepanjang guru honorer induk itu tidak bisa memenuhi semua kota formasi yang disediakan di sekolahnya. Nah, inilah kasus yang kena di SD Bintang karena guru honorernya cuma 1, formasinya 2. Jadi Bagas dari sekolah lain dan Rini dari sekolah lain itu bisa ke SD Bintang untuk melamar formasi. Seperti itu teman-teman ya. Namun kita lihat sekarang skenarionya. Ternyata di sesudah melamar di SD Bintang, Bagas dan Rini itu tidak bisa bersaing dengan Tony teman-teman ya. Jadi Bagas dan Rini itu tidak bisa bersaing dengan Tony. Kenapa? Karena Tony ini adalah guru honorer tetap yang sesuai aturan itu mengunci 1 formasi di sekolahnya. Nah, jadi kalau dikatakan mengunci 1 formasi di sekolahnya, sedangkan di sekolah SD Bintang itu hanya Tony saja guru honorernya, maka akan terjadi yang dikatakan perengkingan tunggal teman-teman ya. Jadi di sini terjadi perengkingan tunggal. Kenapa bisa terjadi perengkingan tunggal? Karena cuman Tony aja yang ada di sekolah SD Bintang. Dan cuman Tony aja yang mengisi 1 formasi di sekolah induknya sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi terjadi perengkingan tunggal, artinya Tony hanya bersaing dengan dirinya sendiri, atau bahasa halusnya, bahasa resminya adalah Tony hanya cukup mencapai ambang batas atau passing grade ya. Tidak perlu mengejar nilai orang lain, cukup Tony bisa masuk passing grade, itu Tony itu sudah bisa mendapatkan NIP P3K di tahap 1. Meskipun Tony tidak memiliki afirmasi teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum memiliki afirmasi itu teman-teman jangan khawatir ya. Banyak sekali kesempatan untuk lolos P3K di tahun 2021. Seperti yang admin contohkan, terjadi perengkingan tunggal. Meskipun tanpa afirmasi, Tony tidak bisa diganggu oleh Ibu Rini yang berijazah Serdik ya, yang memiliki Serdik, sorry. Jadi Tony hanya bersaing dengan dirinya sendiri, atau terjadi perengkingan tunggal, atau cukup Tony lolos passing grade, maka Tony langsung menjadi guru P3K. Jadi aman untuk Tony ini, tidak ada yang bisa ganggu dia mengunci formasi sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk
guru honorer dari sekolah lain yaitu Bagas dengan Rini itu tetap bisa mengisi satu posisi di SD Bintang karena ada satu jatah formasi yang sudah tidak ada yang lamar. Jadi otomatis guru dari sekolah lain itu bisa. Nah, jadi Bagas dan Rini harus masuk di kelompok 2. Jadi terjadi perbagian kelompok. Kalau Tony tadi masuk di kelompok pertama, kalau Bagas itu masuk di kelompok kedua. Nah, di kelompok kedua nantilah Bagas dan Rini atau guru honorer lainnya harus bersaing satu sama lain memperebutkan satu jatah formasi. Sedangkan kelompok satu yang ditempati oleh Tony itu santai-santai saja karena hanya bersaing dengan dirinya sendiri atau bahasa resminya cukup capai passing grade, Tony langsung jadi P3K. Sedangkan di kelompok 2 ada satu formasi, sedangkan Bagas dan Rini itu harus bersaing untuk memperoleh nilai tertinggi atau masing-masing harus melewati passing grade untuk mendapatkan satu jatah guru P3K di SD Bintang. Seperti itu teman-teman ya, tentang perankingan tunggal guru honorer induk yang sangat menguntungkan teman-teman guru honorer yang mempunyai afirmasi atau yang belum juga memiliki afirmasi, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.